selesai. Berdiri. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu absen dulu ya. Ya. Aija Ayundira. Hadir. Andika. Apa? Ya. Jadi kita pakai aja. Azza Palepi. Dulu. Erika. Nah, oke. Kita mulai ya. Siapa kalian? Siapa kami? Siapa kami? Kelas 6. Kelas 6, kelas yang banyak rintangan. Meskipun demikian, semangat kami tak pernah padam. Kelas 6 selalu senang. Selamat pagi. Pagi, luar biasa sehat, semangat, siap belajar. Oke, yes. Sehat semua ya. Sehat. Pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Nah, siapa yang ingat materi pelajaran bahasa Indonesia minggu lalu? Nah, apa? Tentang apa? Paragraf. Paragraf? Ya. Paragraf pada cerita? Ya. Oke. Semua masih ingat pelajaran kemarin? Nah, materi hari ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Yang Ibu bilang kemarin? Tentang? Cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya, kalian pernah dengar nggak atau pernah membaca nggak cerpen? Pernah. Apa judulnya? Coba sebutkan. Kucing yang nakal. Iya, lagi? Cermin ajaib. Cermin ajaib. Kamu? Yoma. Yoma? Tentang Yoma? Nah, cerpen itu asik nggak kalau dibaca? Asik. Udah, jadi ada yang tahu apa itu cerpen? Tahu. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Kalau definisinya apa? Menurut bahasamu sendiri? Tahu? Gak tahu. Nggak tahu. Oke. Ini Bu jelasin ya. Perhatikan papan tulisnya. Nih. Definisi cerpen. Menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta atau memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Selain itu, kisah pada cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri, yang berarti hanya pada satu tokoh saja. Paham? Berarti dia ceritanya cerita dari satu tokoh aja. Nggak kompleks dia, karena cerpen. Tapi kalau novel, itu tokohnya banyak yang diceritain. Nah, sedangkan menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus pada dan berkonsentrasi pada suatu peristiwa atau kejadian. Peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh saja. Nah, berarti kedua ahli ini menyatakan bahwasanya cerpen itu memang menceritakan satu tokoh saja. Misal, selanjutnya struktur cerpen. Apa yang pertama? Abstrak. Coba baca abstrak itu apa, Sapna? Abstrak merupakan Pemaparan gambar. gambar awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Nah, abstrak merupakan salah satu struktur dari cerpen, tapi bisa juga tidak ada. Selanjutnya ada orientasi. Apa itu orientasi? Aija. Orientasi biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat,
tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Udah paham orientasi itu apa kan? Jadi suasana, waktu, tempat atau lokasi itu bagian dari orientasi, ya. Yang ketiga ada kompilasi. Apa itu kompilasi, Indah? Kompilasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada kompilasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Udah? Itu adalah kompilasi. Jadi watak yang dipaparkan di cerpen itu bagian dari struktur cerpen di bagian kompilasi. Nomor 4 ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Iya. Evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atau masalah yang terjadi. Ya, dia ada masalah ya. Di dalam cerpen, di dalam cerita pasti ada masalah. Dan ada juga penyelesaian. Selanjutnya ada resolusi. Apa itu resolusi, Saifa? Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Oke. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Jadi kan sebelum penutupan itu dia ada bagian akhir penyelesaian masalah, ya kan? Selanjutnya ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral. Kalau kalian menulis cerpen pasti ada pesan moralnya, ya kan? Selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen. Apa aja itu? Tema, alur atau plot, setting, Terus lawan, ada tokoh, ada watak, ada sudut pandang, atau point ada of nama. view. Selain unsur intrinsik, ada unsur Prinsip. ekstrinsik. Itu apa? Kalau in berarti dalam, kalau ex berarti luar. Ya, di luar dari cerpen itu sendiri. Misal latar belakang pengarang, latar belakang dari masyarakatnya, biografi, aliran sastra, kondisi psikologis. Ciri-ciri cerpen. Pada umumnya cerpen itu bersifat apa? Fiktif. Terus cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali. Duduk. Selanjutnya Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. ya. Selanjutnya Cerpen hanya memiliki alur cerita tokoh atau satu jalan cerita saja. Kisah nomor 7 kisah Cerita cerita dan biasanya berasal dari peristiwa dan kehidupan sehari-hari. ya. Yang 8 karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. selanjutnya Di akhir bagian biasa terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. iya benar. Jadi kita baca cerpen itu kita ikut merasakan. Misalnya dalam cerita tuh dia sedih, tokohnya sedih, kita ikut sedih. Di tokohnya dia takut, kita jadi ikut takut. Itu bagian dari cerpen. Udah, di sini udah tahu kan? Berarti unsur ekstrinsiknya apa aja, ciri-cirinya apa aja, definisinya apa aja. Udah tahu kan? Udah. Dari buku kalian ada cerpen, buka dulu bukunya. Udah? Di buku kalian itu ada judul cerpen, contohnya liburan setelah pembagian raport, ya kan? Udah kan baca kan? Udah. Itu kita tentukan. Contohnya ya, ibu kasih tahu dari buku kalian unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul liburan. Judulnya liburan setelah pembagian raport. Ayo kita
cerpen di buku kalian itu? Yang pertama, cerpen itu memiliki tema apa? Tema liburan. Alur pada cerita yaitu alur Mesin. maju. Alurnya alur maju. Terus cerpen tersebut memiliki latar belakang di mana? Latar tempat di mana? Di rumah dan taman kota. Latar waktunya menunjukkan sore hari. Tokohnya yang diceritakan siapa? Aku, ibu, dan adik. Ayah, adiknya nggak masuk ya. Adiknya cuma sekilas saja. Sudah, selanjutnya setiap tokoh memiliki watak atau karakter yang berbeda kan? Ya. Dan saling mendukung di situ. Karakter tokoh aku adalah pendiam, berbakti kepada orang tua. Sedangkan tokoh ibu apa dia? Sabar, telaten, peduli dan tidak tegaan. Kalau karakter tokoh ayah apa dia? Penyabar. Sabar, penyayang, pekerja keras, dan bertanggung jawab terhadap anak. Ibu berarti keluarga kan? Keluarga. Sudut pandangnya apa? Orang pertama, karena dia menceritakan aku. Nah, jadi kalau kita menceritakan aku, diri kita, itu sudut pandang pertama, ya. Tapi kalau orang lain, apa? Ayo. Tahu. Apa? Cari tahu ya, itu PR. Jadi kalau cerpen yang menceritakan orang lain, misal ibu menceritakan tentang seorang kakek tua sedang berjalan. Nah, kakek tua itu berarti kan bukan ibu kan? Berarti dia bukan sudut pandang pertama. Cari tahu nanti ya, apa ya? Udah, selanjutnya pada cerpen tersebut memiliki amanat kan? Pesannya apa? Pesan moralnya. Pesan moralnya di mana melatih anak supaya tidak selalu berlibur saat memasuki musim liburan. Selain itu juga mengajarkan sikap mandiri kepada anak agar memanfaatkan liburan dengan produktif. Jadi yang dimaksud dengan liburan itu bukan berarti harus pergi, tapi di rumah aja sambil buat kerajinan tangan, memanfaatkan sampah menjadi benda-benda yang bermanfaat, itu juga merupakan liburan. Ya kan? Ya. Udah paham berarti kan? Ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai melanjutkan tugas kita dengan membacakan dan merepresentasikan cerpen yang berjudul Lemari Rahasia. Oke, boleh bagi kelompoknya ya. Dibagi ke kelompoknya. Sudah. Oke, kelompok 1 ini ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu akan membagikan ceritanya satu kelompok 1. Nah, sekarang kalian bekerja sama dan berdiskusi apa sih isi dari cerita ini, ya? Bergantian ya, bekerja sama dan bergantian. Bisa? Ibu beri waktu 5 menit ya untuk membaca. Bisa? Bisa kan? Kita mulai ya. Oke, baca. Sudah dipanggil semua? Sudah. Sebelum itu mari kita baca bersama ya. Untuk pertama kali baca Jian. Lemari rahasia. Sekarang Bayu sudah kelas 5. Dia sudah biasa disuruh pergi ke kantor pos untuk mengambil wesel Nek Buyut. Dia juga sudah pandai berdebat dan bercita-cita menjadi wartawan. Dia juga pandai memikirkan strategi untuk mendapatkan keinginannya. Ada satu keinginan KTP-nya yang perlu diperpanjang. Bayu sangat tertarik pada lemari ukir yang tegak di sudut kamar Nek Buyut. Lemari itu berbentuk persegi panjang, terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Di antara kedua bagian tersebut ada 2 buah laci. Oke, stop. Lanjut Rapli. Nenek Buyut buka lemarinya. Rengek Bayu waktu itu tidak boleh. Bayu masih kecil, nanti saja kalau sudah besar.
kata nenek buyut sambil lekas-lekas menggiring bayi keluar. Baru seminggu yang lalu kamu ambilkan wesel nek bu supaya tak usah kirim wesel, tapi masih dikirimi terus. Modal untuk berjualan, gado-gado. Sekarang kedua sentuh, ternyata lemari rahasia itu benar-benar akan dilupakan. Bintang-bintang olahraga dan seni terus. Mbok siapkan meja, kata nenek Bayu. Mereka lalu keluar kamar meninggalkan lemari ukir yang mengandung rahasia-rahasia suatu persahabatan. Sudah dibaca semua? Sudah bisa ditanya apa ceritanya? Nah, sekarang kita sambil menggunakan stick ya. Stick ini sambil bermain game. Kita bermain sambil belajar sambil bermain. Ya Bu. Jadi, stick ini akan Ibu berikan ke satu orang, nanti diputar. Ibu menggunakan musik, nanti musiknya berarti dia yang harus talking. Dia yang harus ngomong. Nanti Ibu tanya, apa sih cerita dari lemari rahasia ini? Kamu nanti ceritain. Menurutmu menggunakan kata-katamu sendiri. Bisa? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Nah, mulai dari sini nanti ya. Nah, Aija, sekarang kamu ceritakan kembali apa sih isi cerita dari cerpen lemari rahasia ini? Sambil berdiri, nah. Isi cerita lemari rahasia ini adalah mengisahkan tentang Bayu adalah cucu dari seorang nenek yang bernama Nek Buyut. Suatu hari Bayu melihat lemari Nek Buyut dan dia sangat penasaran dengan lemari rahasia tersebut. Bayu sering membujuk neneknya untuk membukakan lemari rahasia tersebut hingga harta benda akan lenyap, prestasi dunia akan dilupakan, bintang-bintang yang mengalaminya karena perhatian lemari ukir tersebut mengandung rahasia, yaitu suatu persahabatan. Bagus sekali ya, beri tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, Rapli, coba kamu ceritakan Rapli, apa isi dari cerita pendek yang berjudul Lemari Rahasia tersebut? Berdiri Rapli, sambil berdiri. Cerita tersebut mengandung rahasia suatu persahabatan Persahabatan antara kakek buyut dan nenek buyut. Jadi apa arti persahabatan itu? Persahabatan ialah saling menghargai. Saling menghargai. Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Sapna. Berdiri Sapna. Sapna sudah membaca cerita pendek tadi? Sudah. Nah, Sapna, coba kamu ceritakan kembali secara singkat menggunakan bahasamu sendiri. Apa sih isi cerita pendek dari cerpen yang berjudul Lemari Rahasia tersebut? Bayu membuka lemari nenek buyut. Dia melihat ada sebuah piala dan bingkai buku. Jadi isinya itu. Selain Ya. itu, Selain itu ada baju dan lain-lain. demikianlah cerita dari cerita pendek Lemari Rahasia. Sticknya Ibu ambil ya. Gimana, seru nggak belajar menggunakan talking stick? Seru. Mau lagi? Mau. Oke, kita akan menggunakan talking stick untuk pelajaran yang selanjutnya. Sekarang buka bukunya. Nomor 1. Catat ya soalnya. Nomor 1. Coba kamu simpulkan
Coba kamu simpulkan menggunakan bahasamu sendiri isi dari cerita pendek yang berjudul Lemari Rahasia. Sudah, nomor selanjutnya. Coba kamu jelaskan secara singkat alur dari cerita tersebut. Nomor selanjutnya, jelaskan secara singkat segala peristiwa yang terjadi di cerpen Lemari Rahasia tersebut. Tunggu ya. Udah? Sudah semua? Sekarang kalian kerjakan, nanti kita bacakan masing-masing jawabannya ya. Bisa? Oke, silakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan kepada ketua kelompoknya dan dikumpulkan ke ibu dari Periksa. Sudah semuanya dikumpulkan? Nah, nilainya bagus-bagus. Sekarang ibu bagikan ya. Indah, Jia, Saifa, Rapli, Aja, Erika, Sapna, Sophia, Aiza, udah semua? Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Seru? Mau lagi? Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Nah, cerita hari ini tentang apa cerpennya? Lemari Rahasia yang dimiliki oleh Nenek Buyut. Isinya apa tadi? Iya. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi rahasia dari lemari ini? Persahabatan. Iya, yang menjadi rahasia yaitu persahabatan. Apa kata Nenek Buyut tadi? Persahabatan? Persahabatan antara Nenek Buyut dan Kek Buyut. Persahabatan itu membutuhkan pengorbanan dan perhatian. Oke, sekian pelajaran kita hari ini tentang cerpen. Minggu depan pelajarannya tentang pidato, ya. Oke. Ketua kelas pimpin dulu doanya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diri. Beri salam kepada ibu guru.